wabarakatuh. Nama saya Amanati Rahmawati dengan NIM 182221072. Saya dari Fisika Komputasi kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS dari soal 1, 2, sampai 3. Untuk soal nomor 1, di sini saya akan mulai dengan share screen dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma, yaitu algoritma adalah serangkaian langkah untuk mengurutkan elemen-elemen dalam suatu kumpulan data. Dan dalam algoritma sorting ini ada banyak jenisnya, yaitu seperti bubble sort, insertion sort, selection sort, merge sort, quick sort, dan lainnya. Mekanisme setiap algoritma itu berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mereka bekerja dengan membandingkan elemen-elemen kayak seperti elemen-elemen data dan menukar posisinya sesuai dengan urutan yang diinginkan, hingga semua elemen tersusun dengan benar. Beberapa algoritma memerlukan lebih banyak operasi, perbandingan, dan pertukaran daripada yang lain, sehingga beberapa lebih efisien daripada yang lain tergantung pada situasi dan ukuran data yang diurut. Algoritma sorting adalah serangkaian langkah untuk mengatur elemen-elemen dalam logaritma tertentu, seperti dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Jadi ada banyak jenis algoritma sorting, seperti bubble sort itu. Kita itu akan untuk bubble sort itu saya menjelaskan, yaitu bubble sort itu membandingkan pasangan elemen bersebelahan dan menukar jika perlu. Untuk selection sort, mencari elemen terkecil dan menukar dengan elemen pertama. Kemudian mencari elemen terkecil di sisa array dan seterusnya. Untuk yang ketiga, insertion sort, yaitu membandingkan setiap elemen dengan elemen-elemen sebelumnya dan memindahkannya ke posisi yang tepat. Yang keempat, merge sort, memecah array menjadi dua bagian, menyortir masing-masing bagian, dan menggabungkannya kembali secara terurut. Yang kelima, quick sort, yaitu memilih elemen tertentu sebagai pivot, memindahkan elemen-elemen yang lebih kecil ke sebelum pivot, dan elemen yang lebih besar setelah pivot, kemudian mengurutkan kedua sisi secara terpisah. Untuk mekanisme setiap algoritma berbeda-beda, tergantung pada cara elemen-elemen dibandingkan, pertukaran dilakukan, dan strategi pengelompokan. Masing-masing memiliki kompleksitas waktu dan ruang yang berbeda, yang bisa mempengaruhi performa sorting tergantung pada ukuran data yang diurutkan. Untuk soal yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan Python, yaitu Python itu memiliki beberapa perbedaan utama dengan bahasa pemrograman lainnya. Yaitu salah satunya adalah sintaksisnya yang bersifat mudah dibaca dan intuitif, sehingga membuatnya sangat cocok untuk pemula. Python juga dikenal dengan filosofi buttress include, yang berarti banyak modul dan library bawaan yang memudahkan pengembangan aplikasi. Untuk perbedaan-perbedaan lainnya adalah Python adalah bahasa pemrograman yang diinterpretasikan, artinya kode Python dieksekusi baris per baris oleh interpreter sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan pengujian dan debug dengan lebih mudah. Namun, dalam bidang tertentu seperti pengembangan perangkat lunak sistem atau game, bahasa seperti C++ atau Java
mungkin lebih disukai karena performa yang lebih tinggi dan kontrol yang lebih langsung terhadap sumber daya sistem. Ketika memilih bahasa pemrograman untuk bidang tertentu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan spesifik proyek, preferensi tim, dan keahlian yang tersedia. Kita sebagai contohnya itu dalam pengembangan web, Python itu sering digunakan dengan framework seperti JMU atau Flash, sementara JavaScript sering digunakan untuk pengembangan front-end web. Dalam hal kesulitan, setiap bahasa memiliki kurva pembelajaran dan tingkat kesulitan yang berbeda, tergantung pada latar belakang penggunaan dan kompleksitas proyek yang dihadapi. Jadi, untuk kelebihan Python yang lainnya yaitu untuk sintaksis yang mudah dipahami, yaitu sintaksis Python yang sangat bersih dan mudah dipahami. Bahasa ini menggunakan indentasi untuk menandai blok kode, sehingga mengurangi kebutuhan akan tanda kurung dan kurawal yang sering ditemukan dalam bahasa pemrograman lain. Ini membuat kode Python lebih mudah dibaca dan dimengerti oleh pemula maupun pengembang berpengalaman. Untuk yang kedua, pemrograman yang mudah dipelajari juga. Python sering dipilih sebagai bahasa pertama untuk dipelajari karena kejelasan sintaksisnya. Ini membuatnya menjadi pilihan yang lebih baik untuk memulai dalam pemrograman. Selain itu, Python menyediakan dokumentasi yang sangat luas dan tutorial yang mudah diakses, serta memiliki komunitas yang ramah dan aktif, yang membuatnya mudah untuk mempelajari bahasa ini. Yang ketiga yaitu bahasa yang berbasis open source. Open source yang dimaksud yaitu kayak kan Python adalah bahasa open source yang berarti dapat digunakan secara gratis dan memiliki komunitas pengembang yang besar. Ini berarti semua dapat mengakses kode sumber Python, membuat modifikasi, dan berkontribusi pada pengembangan bahasa ini. Yang kelima yaitu lintas platform, yaitu Python dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux. Ini membuatnya menjadi pilihan yang sangat-sangat fleksibel untuk mengembangkan perangkat lunak di lintas platform. Terus yang selanjutnya yaitu banyaknya pustaka dan modul. Python memiliki koleksi pustaka standar yang luas dan beragam, yang mencakup berbagai tugas seperti pengolahan string, pemrograman jaringan, pemrosesan file, dan lain-lain. Selain itu, Python juga memiliki reputasi pustaka pihak ketiga yang besar dan aktif, yang disebut Python Package Index. Ini memungkinkan pengembang untuk dengan sangat mudah mengakses berbagai pustaka dan modul untuk memperluas fungsionalitas Python sesuai kebutuhan proyek mereka. Selanjutnya yaitu komunitas yang besar dan aktif. Python memiliki komunitas pengguna yang besar dan aktif. Komunitas ini terdiri dari pengembang, kontributor, dan penggunaan Python dari berbagai latar belakang dan pengalaman. Komunitas ini menyediakan dukungan, tutorial, dokumentasi, dan sumber daya lainnya untuk membantu mengembang, memecahkan masalah, dan mempelajari Python dengan lebih baik. Yang selanjutnya fleksibilitas dan paradigma pemrograman. Itu mendukung beberapa paradigma pemrograman, termasuk pemrograman berorientasi objek,
pemrograman fungsional, dan pemrograman fungsional. Hal ini memungkinkan pengembang untuk memilih paradigma yang sesuai dengan kebutuhan proyek mereka dan meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan perangkat lunak. Untuk yang selanjutnya, kode yang bersih dan mudah dikelola. Python mendorong gaya penulisan kode yang sangat bersih, konsisten, dan sangat mudah dibaca dengan menggunakan indentasi untuk menandai blok kode. Python mempromosikan penulisan kode yang lebih terstruktur dan rapi. Ini membuat kode kita lebih mudah dikelola, dipelihara, dan dimodifikasi oleh pengembang lain di masa depan. Untuk yang selanjutnya yaitu dukungan untuk pengembangan web. Python memiliki beberapa kerangka kerja atau framework yang kuat untuk pengembangan web, termasuk Django, Flash, dan Pyramid. Ini membuatnya menjadi pilihan yang sangat-sangat populer untuk pengembangan aplikasi web, mulai dari situs web sederhana hingga aplikasi web skala besar. Untuk yang selanjutnya, kemampuan integrasi yang kuat. Python memiliki dukungan yang sangat baik untuk integrasi dengan bahasa pemrograman lain seperti C atau C++, Java, dan lain-lain. Ini memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan kelebihan dari berbagai bahasa dalam satu proyek, serta menggunakan pustaka dan modul yang ditulis dalam bahasa lain dalam kode Python mereka. Ini memperluas kemampuan Python dan membuatnya menjadi pilihan-pilihan yang sangat fleksibel untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak. Untuk soal nomor 3, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman sebuah program sederhana dalam bahasa Python yang bertujuan untuk menentukan grade berdasarkan nilai mahasiswa. Di sini sudah ada kodenya, tapi di sini tuh tidak ada yang salah. Jadi saya akan menjelaskan program ini bertujuan untuk menentukan grade berdasarkan nilai mahasiswa. Berikut penjelasan tentang program tersebut. Untuk fungsi cek grade atau nilai, yang pertama, ini adalah fungsi yang menerima parameter nilai yang merupakan nilai numerik dari seorang mahasiswa. Fungsi ini akan mengembalikan grade yang sesuai berdasarkan nilai yang diberikan. Pada bagian kondisional, jika nilai mahasiswa lebih besar atau sama dengan 90, maka fungsi akan mengembalikan grade A. Jika tidak, maka kondisi berikutnya akan dievaluasi. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka akan mengembalikan grade B. Demikian seterusnya, hingga kondisi terakhir. Jika nilai tidak memenuhi kondisi sebelumnya, atau kurang dari 60, maka fungsi akan mengembalikan grade E. Program kemudian melakukan pengujian dengan memanggil fungsi cek grade dengan nilai tertentu dalam kurung nilai mahasiswa dan mencetak hasilnya bersama dengan nilai mahasiswa yang diberikan. Jadi di sini setelah kita cek hasilnya itu, kita running, di sini kita akan mendapatkan nilai grade mahasiswanya itu yang C. Soalnya kan kita diminta untuk nilai mahasiswanya 75. Jadi yang grade mahasiswanya itu yang C. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata
atau banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi